Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan bahas mengenai hama putih palsu. Meskipun di lahan endemik, saya uji untuk pestisida yang kelasnya rendah itu menggunakan imidacloprid, tapi saya rasa ini masih efektif asal ada perlakuan. Nah, nanti saya akan bahas tersendiri tentang perlakuan itu, karena untuk saudaraku sekalian, biasanya di lahan endemik yang saya rasakan atau petani binaan saya juga banyak yang mengeluh beberapa pestisida sudah tidak mampu untuk mengendalikan hama putih palsu seperti ini. Biasanya menggunakan Indosakab atau emamectin benzoat. Nah, tapi saya coba gunakan untuk imidacloprid, kira-kira mampu nggak gitu. Cuman ada sedikit perlakuan yang dimodif gitu, seperti itu. Nah, kita lihat untuk hasilnya. Ini setelah aplikasi 1 hari, kita lihat hasilnya. Kalau masih ada beberapa ulat di dalamnya, berarti itu saya rasa untuk dinaikkan saja konsentrasinya atau diganti bahan aktifnya, berarti sudah tidak mampu. Nah, ini cuma ada kotorannya. Coba lihat kita ke beberapa tempat, beberapa titik untuk di areal ini. Karena ini untuk serangannya, saya rasa lebih dari 50% cukup banyak. Kelihatan putih ya, cukup banyak. Tapi saya juga merasa senang juga, ini kayaknya mampu ini. Dimodif sedikit saja, Imida sudah hasilnya bagus. Nah, ini masih ada nih ulatnya. Berarti ini instar berapa nih? Instar 3 ya. Nah, ini untuk instar 3 ini tidak mampu. Dan coba kita amati lagi. Ini ulatnya ya, masih hidup. Tapi nah, ada tapinya nih. Ini ulatnya masih hidup, tapi bisa dilihat, coba diamati atau diperhatikan. Ini warnanya menguning. Ya, warnanya menguning. Dan kalau menguning begini, biasanya dalam waktu 1 atau 2 jam dia akan mati. Nah, saudaraku sekalian, jika menggunakan insektisida atau pestisida yang bekerjanya sistemik itu akan lambat, dan menemukan ulat masih hidup itu santai saja, karena dia bekerja juga cukup lambat ya, tapi pasti. Nah, ini seperti ini masih hidup, bisa dilihat. Cuman yang saya senangnya ini warnanya sudah kuning. Nah, kalau kuning begini biasanya dalam waktu 1 atau 2 jam dia akan mati. Nah, untuk ulat yang sehat, ulat HPP, hama putih palsu, berwarna hijau, di dalamnya, di dalam perutnya warna hijau. Coba ini bisa fokus nggak nih? Ntar kita fokus, fokus. Nah, di dalam perutnya berwarna hijau karena dia memakan klorofil dari daun. Nah, untuk ini dia menguning, tidak makan, mungkin sudah tidak nafsu makan menjelang kematian. Dia sebentar lagi akan mati. Nah, adapun untuk banyak kupu-kupu dari penerbangan akan membentuk larva yang baru, itu jangan khawatir karena bisa tersimpan dalam daun atau dalam jaringan tanaman itu kurang lebih 7 hari atau bisa sampai 10 hari. Ya, makanya saya tidak begitu khawatir, dan ini saya cukup senang juga. Imida ternyata dimodif mampu untuk mengendalikan HPP.
Tuh, meskipun ini serangannya tinggi, dari sana saya lihat itu banyak serangan HPP merata, dan ini pun merata. Fokus. Nah, sampai memutih daunnya. Ya, ini untuk saudaraku sekalian, untuk dataran yang kelas sedang sampai atas mungkin tidak usah dimodif, tidak masalah kelas imidacloprid. Tapi untuk dataran bawah, apalagi pantura, itu kayaknya sudah jarang yang menggunakan karena mungkin sudah tidak mampu, ataupun banyak yang jarang menggunakan ya karena dirasa tidak bakal mampu. Nah, tapi nyatanya ini saya bisa. Mungkin nanti mudah-mudahan minta doanya untuk saya bisa cara modifikasi imidacloprid biar mampu mengendalikan hama putih palsu, juga mampu mengendalikan penggerek batang, terutama sundep. Kalau beluk nanti kan posisinya dia sudah besar padinya, nanti ada tambahan. Nah, kalau sundep itu padi di masa vegetatif saya rasa masih bisa. Karena saya juga di musim kemarin-kemarin masih menggunakan. Untuk sundep masih tahan, masih kuat pengendaliannya menggunakan imidacloprid. Dan saudaraku sekalian, sebenarnya kita jangan terfokus kepada pestisida yang berbahan aktif tinggi atau mewah, atau ini mampu mengendalikan serangan hama yang hebat. Tapi dalam jangka waktu yang panjang itu tidak akan mampu, nanti ada masanya. Nah, kalau saya obatnya yang sederhana, tapi kita ada modifikasi bagaimana ini supaya bisa lebih kuat, seperti itu. Bagaimana supaya knockdownnya atau daya bunuhnya semakin tajam itu, dan bagaimana sistemiknya semakin kuat. Nah, nyatanya ini masih bisa dan masih mampu mengendalikan hama putih palsu. Meskipun itu bahan yang sangat sederhana menurut saya. Ya, untuk saudaraku sekalian, kita bertani ini harus untung. Karena beberapa petani di beberapa daerah juga lahannya dapat nyewa, ya termasuk saya ya. Seperti itu ya, kita harus untung. Dan bagaimana kita pemikirannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan hasil yang sebanyak-banyaknya. Nah, di sini kita ada pemikiran yang lebih baik untuk pengendalian hamanya. Ya minimal kita bisa menekan, juga bisa bagus buat kesehatannya, tidak begitu parah terhadap residu pestisida. Ya, oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.